Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat ini kami hendak membaca serta akan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berilah hikmat dan Roh Kudus-Mu untuk dapat menerangi hati kami, supaya firman ini boleh dimengerti dan dapat dilakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 20 ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang terlebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua orang dapat dengan mudah percaya pada suatu informasi yang diterima. Beberapa orang membutuhkan bukti untuk percaya. Tanpa bukti yang jelas, ia tidak akan percaya. Firman hari ini menyatakan bahwa meskipun tiba terlebih dahulu, namun murid yang lain itu ragu-ragu untuk masuk. Sesudah Petrus tiba dan ia masuk, ia kemudian ikut masuk ke dalam kubur. Ia melihat apa yang dilihat oleh Petrus. Ayat 8 menegaskan bahwa setelah melihatnya, ia percaya. Ia membutuhkan bukti kebangkitan dan ia menemukannya di dalam kubur Yesus Kristus. Jadi, ia awalnya belum percaya karena ia sempat ragu-ragu. Kemudian ia telah percaya karena melihat bukti. Sikap seperti ini banyak ditemukan pada orang-orang yang tidak percaya. Bahkan juga pada orang-orang yang telah mengaku Kristen. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat mengerti sikap murid-murid yang lain itu dengan memperhatikan dua kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata melihat, untuk menunjukkan bagaimana murid yang lain ini melihat. Kata pertama adalah blepei, ketika ia ragu-ragu untuk masuk, dan kedua adalah eiden, ia lebih memahami ketika ia masuk ke dalam bersama dengan Petrus. Kedua kata tersebut memang dapat diartikan dengan melihat, namun dengan tingkat pemahaman yang berbeda mengenai apa yang dilihat. Dengan melepaskan keraguannya, memberanikan diri, dan melihat secara langsung, tingkat pemahamannya berubah. Ini kemudian menuntunnya untuk percaya. Memang benar bahwa kita tidak melihat secara jelas peristiwa kebangkitan Yesus yang terjadi. Namun, Alkitab telah memberikan kesaksian tentang peristiwa tersebut, bahkan menjelaskan bukti yang merupakan jawaban bantahan terhadap semua keraguan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya firman hari ini dapat menolong kita untuk melepaskan keraguan dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Ini juga akan menolong kita untuk mampu menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran yang menolak kebangkitan Yesus Kristus dan hendak menggoncang iman kita. Karena itu, janganlah ragu, tetaplah percaya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ketika Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami pun pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengarkan dan kami renungkan tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan menjadi pendengar firman, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman. Seluruh kehidupan kami
kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.